Aaron Wan-Bissaka pede bakal buat kombinasi yang oke bersama Antony. Aaron Wan-Bissaka mengaku senang bermain dengan Antony di sisi kanan Manchester United. Aaron Wan-Bissaka menyebut bahwa ia sedang membangun sesuatu yang spesial bersama sang winger. Antony resmi bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin, namun di awal musim lalu, Antony diturunkan bersama Diogo Dalot di sisi kanan. Untuk saat ini, Antony punya tandem baru. Ia dipasangkan dengan Aaron Wan-Bissaka yang kini rutin jadi bek kanan Manchester United. Belakangan ini performa kedua pemain ini kian membaik. Keduanya terlihat mulai memahami keinginan satu sama lain sehingga mereka cukup merepotkan lawan. Menurut Wan-Bissaka, ia sangat senang bisa bermain bersama Antony di sisi kanan permainan Manchester United. Ia menilai kerjasama itu mampu menghadirkan keseimbangan yang bagus bagi timnya. Kami harus menemukan keseimbangan saat kami menyerang dan juga saat kami bertahan, buka Aaron Wan-Bissaka kepada MUTV. Meski mulai menunjukkan chemistry yang apik, Wan-Bissaka optimistis bahwa kombinasinya dengan Antony masih jauh dari kata sempurna. Ia percaya bahwa kombinasi ini bakal semakin membaik dari hari ke hari, karena mereka terus mengasah kombinasi tersebut. Ini masih permulaan, kami terus mencoba untuk mengembangkan kombinasi ini setiap hari, imbuhnya. Manchester United akan kembali bermain di tengah pekan nanti. Manchester United akan menjamu Chelsea di pertandingan tunda pekan ke-32 EPL 2023 di Old Trafford. Negosiasi pembelian alot, Sey Jassim janjikan dana tambahan sekitar 14 triliun rupiah lebih untuk Manchester United. Sey Jassim dikabarkan tidak terkesan dengan taktik negosiasi keluarga Glazer atas penjualan Manchester United. El Pais melaporkan, Sey Jassim mengira dia telah mencapai kesepakatan dengan Glazer bulan lalu dengan tawaran sebesar 5,2 miliar pound. Tetapi keluarga Glazer sejak itu menaikkan nilainya menjadi 6 miliar pound dan hal tersebut mengejutkan Sey Jassim. Memang, dia sangat tidak terkesan sehingga dia menjauh dari pembicaraan selama beberapa minggu dan mempertimbangkan untuk menjauh dari negosiasi. Namun, Sey Jassim kembali membuat penawaran baru yang mendekati jumlah yang diminta Glazer dan negosiasi masih terus berlanjut. Sejauh ini hanya ada dua pihak yang paling berpeluang mendapatkan kepemilikan baru Manchester United, yaitu Sey Jassim Al Thani dan Sir Jim Ratcliffe. Keduanya sudah beberapa kali mengajukan tawaran pembelian kepada keluarga Glazer yang masih menjadi pemilik resmi Manchester United sampai saat ini. Uang yang ditawarkan Sey Jassim tersebut bukan berasal dari berutang, jadi, Manchester United tidak akan terbebani membayar utang. Selain itu, Sey Jassim bin Hamad Al Thani dilaporkan menjanjikan dana tambahan sebesar 800 juta pound sterling untuk investasi dalam infrastruktur Manchester United. Miliarder asal Qatar itu juga akan melunasi utang klub sebagai bagian dari pembelian 100% saham Manchester United. Dilansir dari Sportsmall, Sey Jassim juga menjanjikan tambahan 800 juta pound sterling yang terpisah dari penawaran utama. Laporan tersebut mengeklaim bahwa dana ekstra tersebut akan digunakan memperbaiki Old Trafford dan tempat latihan. Dua tempat tersebut dinilai sudah tertinggal dari para pesaingnya sejak beberapa tahun terakhir. Calon pemilik tersebut akan menghabiskan uang besar demi merekrut pemain baru dan membantu klub kembali ke puncak kejayaan di level domestik ataupun Eropa. Sey Jassim dikabarkan sedang mempertimbangkan mendekati Glazer secara langsung untuk mengadakan pembicaraan tentang akuisisi. Saat ini Manchester United juga berada di jalur yang tepat untuk kembali ke Liga Champions musim depan. Mereka duduk di posisi keempat klasemen Liga Inggris dan lebih unggul dari Liverpool. Manchester United berencana mendatangkan penyerang tengah dengan nama besar pada musim panas ini. Langkah mengejutkan Manchester United boyong Neymar Junior dan Sadio Mane. Manchester United sedang dalam pembicaraan untuk memboyong Neymar dari Paris Saint-Germain pada musim panas ini, menurut laporan dari Prancis. Beberapa klub Liga Primer Inggris telah melakukan negosiasi dengan PSG untuk mendapatkan bintang asal Brasil, Neymar, demikian L'Equipe melaporkan, dan pembicaraan dengan Manchester United adalah yang paling terdepan untuk merekrut Neymar. The Red Devils lebih memilih untuk merekrutnya sebagai pemain pinjaman selama satu musim, namun tim asal Prancis itu lebih memilih untuk melepasnya dalam kesepakatan permanen. Selain merekrut Neymar Junior dari PSG, Manchester United juga akan membuat sebuah langkah kejutan untuk legenda Liverpool, Sadio Mane, yang dapat meninggalkan Bayern Munchen hanya dalam waktu satu musim. Menurut Mundo Deportivo, Manchester United dapat mengambil keuntungan dari masalah yang sedang dialami Bayern Munchen dan membuat sebuah langkah kejutan untuk mendatangkan Sadio Mane. Pemain berusia 31 tahun ini dapat meninggalkan Bayern jika ada tawaran yang cukup besar dari Inggris yang sesuai dengan tuntutan finansialnya.
Manchester United dapat menawarkan apa yang dibutuhkannya, dengan laporan yang menyatakan bahwa mereka menawarkan 20 juta euro untuk Sadio Mane. Cabut dari Manchester United, Anthony Martial gabung Aston Villa. Ada kabar terbaru seputar masa depan Anthony Martial. Sang striker dilaporkan bakal cabut dari Manchester United untuk bergabung dengan Aston Villa di musim panas nanti. Bukan kabar baru jika Martial ingin pergi dari Manchester United. Sang striker dilaporkan ingin mencari klub baru setelah ia tidak menjadi pilihan utama Erik ten Hag di musim ini. Martial semakin memantapkan hati cabut dari Manchester United setelah tahu Setan Merah akan belanja striker baru di musim panas nanti. Alhasil ia meminta sang agen untuk mencarikannya klub baru. Dilansir Football Transfers, Martial kemungkinan besar akan tetap berkarir di Inggris pada musim depan. Aston Villa dikabarkan tertarik untuk merekrut jasa sang striker. Menurut laporan tersebut, Unai Emery sendiri yang tertarik untuk mengamankan jasa Martial. Ia menilai Martial adalah seorang penyerang versatil, ia bisa bermain dengan bagus di beberapa posisi. Selain itu ia punya kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia dipercaya bisa memberikan dampak yang bagus untuk lini serang The Villains di musim depan. Menurut laporan yang sama, Aston Villa tidak buru-buru untuk membeli Martial di musim panas nanti. Mereka berencana meminjamnya selama 1 musim terlebih dahulu. Pasalnya mereka takut Martial kembali angin-anginan dan rentan mengalami cedera. Jika Martial bisa tampil konsisten dan bebas cedera, maka Aston Villa akan mempermanenkannya di akhir musim nanti. Martial sendiri baru-baru ini dikabarkan ngambek kepada Erik ten Hag. Ia tidak senang ditarik lebih awal saat Manchester United berhadapan dengan Bournemouth di akhir pekan kemarin. Gara-gara keluarga Glazer, takeover Manchester United mungkin ditunda hingga musim panas. Proses takeover Manchester United dilaporkan akan berlarut-larut hingga musim panas, mengingat keluar Glazer belum sepakat soal penjualan. Banyak supporter menyambut baik kabar penjualan Manchester United oleh keluarga Glazer. Dalam hal ini, Sir Jim Ratcliffe dan Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani melayangkan penawaran dan memimpin perlombaan untuk menguasai Setan Merah, tetapi belum ada kesepakatan yang dicapai sampai detik ini. Menurut The Telegraph, kesepakatan sebelum akhir Mei sekarang dianggap tidak mungkin. Terlepas dari kenyataan bahwa jendela transfer berikutnya akan dibuka pada tanggal 10 Juni dan dengan manajer Erik ten Hag ingin tahu di mana posisinya dalam hal anggaran perekrutan, keluarga Glazer belum menentukan penawar mana yang mereka sukai. The Athletic melaporkan bahwa ketidaksepakatan internal antara kepemilikan saat ini telah berkontribusi secara signifikan terhadap penundaan proses. Sheikh Jassim disebut melayangkan tawaran baru, yang mendekati harga yang diminta keluarga Glazer senilai 6 miliar pound, dengan politisi Qatar tersebut berusaha untuk mengambil kepemilikan penuh atas Manchester United. Sedangkan Sir Jim Ratcliffe menawarkan untuk membeli 69% saham kepemilikan keluarga Glazer, selagi juga mengajukan proposal 50,1% pengambilalihan klub yang akan memungkinkan wakil ketua saat ini Avram dan Joel Glazer untuk bertahan. Ada desas-desus, dengan Manchester United memenangkan Piala Liga musim ini dan juga lolos ke final Piala FA, keluarga Glazer mungkin memutuskan untuk tidak menjual sama sekali. 3 firma investasi Amerika Elliott Management, Carlyle Group, dan Ares Management menawarkan solusi alternatif untuk keluarga Glazer sebagaimana mereka bersedia berinvestasi di klub melalui pembelian saham minoritas. Diincar Manchester United, Mohamed Kudus pergi dari Ajax. Kebersamaan Mohamed Kudus dan Ajax Amsterdam nampaknya akan berakhir di musim panas nanti. Sang penyerang dilaporkan sudah undur diri untuk pergi di musim panas nanti. Pemain 22 tahun itu merupakan salah satu pemain kunci di skuad Ajax Amsterdam. Sejak musim lalu ia menunjukkan performa yang ciamik bersama Ajax Amsterdam. Performa apik Mohamed Kudus ini menarik perhatian Manchester United. Setan Merah dilaporkan ingin merekrut pemain timnas Ghana tersebut di musim panas nanti. Dilansir The Athletic, Ajax kemungkinan besar bakal berpisah dengan Mohamed Kudus. Sang pemain dilaporkan sudah memantapkan diri untuk cabut di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut Kudus memutuskan untuk pergi dari Ajax untuk meningkatkan karirnya. Ia ingin bermain di klub yang lebih besar, Manchester United dan Premier League menjadi opsi yang sangat menarik bagi sang pemuda. Selain itu, ia ingin bereuni dengan mantan manajernya, Erik ten Hag yang kini menangani Manchester United. Jadi ia semakin mantap untuk pindah klub. Laporan tersebut mengklaim bahwa Kudus sudah pamit untuk pergi dari Ajax Amsterdam di musim panas nanti. Ia sudah menolak tawaran kontrak dari manajemen Ajax.
Ia menyebut bahwa ia tidak mau melanjutkan karirnya di Belanda pada musim depan. Alhasil Ajax saat ini sedang berkomunikasi dengan agen sang pemain untuk mempersiapkan penjualannya di musim panas nanti. Ajax dikabarkan sudah menetapkan harga jual Mohamed Kudus di musim panas nanti. Manchester United dikabarkan harus membayar sekitar 40 juta pounds jika ingin memboyong Mohamed Kudus di musim panas nanti.